Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Selasa tanggal 6 Mei 2025 ya. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini untuk indeks IHSG masih ditutup hijau 0,24% surplus ke level 6.830 ya. Walaupun candlenya nggak terlalu bagus ya. Karena tadi di sesi kedua itu menjelang close market untuk indeks IHSG turunnya cukup dalam ya. Open gap atas hari ini, tadi pagi opennya di 6.840-an, naik lumayan tinggi ke 6.870-an, kemudian di sesi kedua, khususnya menjelang close market itu turunnya cukup dalam banget ya. Plus ditutup masih surplus sih 0,24% ya. Kalau kita lihat lebih detail sih sebenarnya hari ini ada sedikit gap up ya, cuman nggak terlalu lebar. Kita lihat aja besok apakah mau nutup dulu atau lanjut naik ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 5 Mei secara keseluruhan sih aslinya masih net buy ya ini, walaupun secara nilainya hitungannya juga masih sama seperti kemarin-kemarin ya. Aslinya masuk cuman nggak langsung banyak ya, dari dikit-dikit cuman net buy lah. Hari ini yang paling banyak dibeli asing ini ada saham Bank BCA 170-an M, kemudian Bank Mandiri ya. Hari ini tadi itu sempat naik cukup tinggi untuk saham Bank Mandiri, sempat mencoba buat break ya. Sebenarnya tadi itu sempat ke 5.100 ya. Cuman sayangnya di sesi 2 gagal bertahan. Jelang close market itu langsung jebol di bawah 5.025 lagi. Nanti kita akan coba cek juga untuk Bank Mandiri ini. Kemudian Antam aslinya masih terus masuk, hari ini net pay 87M, kemudian Bank BNI, BRIS juga net pay untuk asingnya. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada Cuan 76M net sell, kemudian ASII net sell 67M, Gotoh, MBMA yang hari ini ngegas ya, tadi itu naik cukup tinggi bahkan sempat 15% atau berapa ya. Itu malah aslinya keluar 46 eman nanti, ya kalau nggak nanti di sesi kedua ya, nanti kita akan cek. Untuk MBMA, UNTR juga keluar hari ini 33 M, cuman secara keseluruhan sih masih net buy untuk asingnya ya. Jadi semoga aja untuk besok misal IHSG merah itu ya koreksi wajar, habis itu naik lagi mudah-mudahan ya. Karena kalau lihat candlenya hari ini sih nggak terlalu bagus. Ya, coba kita lihat untuk kondisi makro globalnya gimana ya. Untuk hari ini yang menarik buat kita pantau itu harga minyak sama emas ya. Untuk harga minyak sendiri hari ini turunnya cukup dalam, bahkan tadi itu kalau nggak salah sempat ke apa ya untuk harga minyak. Pas video ini kita buat ya hari ini jam 5-an lebih untuk crude oil, untuk WTI-nya ada di level 57,55. Ini sih udah agak mendingan sih, udah ada rebound, soalnya tadi itu cukup dalam untuk penurunan WTI, Brent juga cukup dalam. Untuk Brent di level 60,59 US dollar per barel ya. Ini dua-duanya turunnya dengan cukup dalam dari kemarin sih, karena sentimennya ini ya, OPEC sama OPEC Plus itu mau menaikkan produksi. Jadi ya otomatis ketersediaan minyak mentah ya untuk beberapa waktu ke depan ya kemungkinan oversupply. Jadi barangnya banyak ya wajar ya kalau harga komoditasnya turun. Jadi kemungkinan ya emang ini sih yang bikin harga minyak dunia hari ini turun ya. Kalau kita cek secara teknikal untuk harga WTI, ya ini udah tadi kita cari. Untuk harga WTI tadi bahkan sempat ke ini ke area supportnya 55 US dollar barel ya. Mungkin buat teman-teman yang mengikuti eh, harga minyak ya, sering kita bahas juga dari kemarin-kemarin. Kalau support kuatnya masih di 55, jadi misal tadi turun cukup dalam ambil buy di 55, kemudian rebound sekarang di 57, itu 2 poin itu hitungannya sudah cukup gede ya kalau di crude oil kontraknya. Mungkin buat teman-teman yang main di futures atau forex itu biasanya ada eh, crude oil WTI ya. Jadi kalau ambil di support ini sekarang di level 57,5 itu udah 2 poin lebih, dan
ya gede sih itu kontraknya ya. Ya mudah-mudahan sih untuk besok ya, kalau menurut saya sih kemungkinan untuk BTI ini turunnya mentok di sini sih 55. Kayaknya kalau sampai jebol di bawah 55 kayaknya nggak dulu sih. Kayaknya ya, soalnya kan ya pertimbangan OPEC buat menurunkan buat menaikkan eh, produksinya apa ya? Ya kemungkinan sih bisa jadi supaya inflasinya global bisa terkendali ya, bisa turun lagi bahkan mungkin dengan begitu suku bunga ya yang emang diinginkan oleh Donald Trump turun bisa turun ya, khususnya suku bunga The Fed. Kita pantau aja gimana nanti FOMC dari The Fed ya. Soalnya kalau harga minyak turun kan biasanya otomatis inflasinya akan terkendali. Mudah-mudahan seperti itu ya, inflasi bakal turun. Jadi kalau inflasi turun, ya biasanya ya itu kebijakan dari bank sentral menurunkan suku bunganya. Ya, bisa jadi seperti itu untuk skenario ke depannya ya, kita ikuti aja. Jadi untuk harga crude oil hari ini turun karena peningkatan produksi dari OPEC sama OPEC Plus ya. Berarti dari mana? Dari Timur Tengah sama Rusia ya, OPEC Plus itu. Kalau kita lihat selanjutnya harga emasnya naik. Hari ini harga emas naik cukup tinggi 2,32% ke pas video ini kita buat ada di level 3.318 US dollar per troy ounce ya. Ini juga apa ya yang bikin emas naik? Kalau kita lihat di sini untuk harga emas hari ini naik secara teknikal mencoba buat break lagi di atas 3290-an. Jadi mungkin patuh aja level ini ya. Soalnya ini secara tren besarnya ya masih bullish. Di kemarin turun bisa jadi cuman koreksi wajar. Ya pantau aja 3.300 3.390-an ini sih. Nanti ya, nanti malam pas market Amerika buka apakah bisa bertahan di atas itu atau jebol ya. Kalau bisa bertahan di atas 3290-an sampai eh, market Amerika tutup, ya mudah-mudahan emas bisa naik lagi, mudah-mudahan ya. Cuman kalau nggak bisa bertahan di atas itu ya hati-hati kalau turun ya. Ya mungkin seperti itu ya untuk emasnya pantau 3290-an dan kalau kita lihat nilai tukar rupiahnya pas video ini kita buat masih lumayan kuat ya, masih di level ini 16.400-an ya. Ya semoga aja makin menguat untuk nilai tukar rupiah sehingga asing mulai minat lagi buat masuk di indeks IHSG. Jadi untuk indeks IHSG besok ini ya, mungkin lihat market globalnya ya. Kalau misal emas terus naik dan nanti malam untuk indeks US merah, hati-hati ada potensi untuk indeks IHSG merah dulu untuk besok di awal market ya. Cuman secara trennya sih kalau nilai tukar rupiah makin membaik, ya kemungkinan mudah-mudahan ya itu bisa kejar 5950 ini untuk minggu ini. Pantau aja resistennya ini ya. Ini sih udah di tengah-tengah ya, jadi nanggung kalau nggak uji resistennya dulu. Oke, mungkin seperti itu ya untuk indeks IHSG. Selanjutnya untuk saham yang pertama, ini kita akan cek dulu saham perbankan seperti biasa. Yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Hari ini asingnya masuk lagi, hitungannya juga lumayan sih ya, paling banyak masuk di saham BBCA. Walaupun volatilitas hari ini nggak terlalu tinggi, ini untuk saham BBCA naik, naik nggak ya? Oh malah turun, nggak kemana-mana ya. Tadi sempat hijau, cuman di sesi kedua itu kan emang IHSG-nya anjlok ya. Dan ini close di harga penutupan yang kemarin untuk BBCA di level 8975. Ya posisinya saat ini tuh di tengah-tengah antara support sama resisten, jadi sebenarnya agak nanggung ya kalau mau entry. Kalau kita lihat hari ini asingnya net buy lumayan banyak, 170-an M, 171 M. Kalau kita lihat lebih detail BBCA hari ini tanggal 5 ya. Yang masuk itu asing netbuy, KZ, YU, ZP, TP versi asing netbuy, jadi asingnya akumulasi masian, walaupun secara nilai untuk saham BBCA ya hitungannya nggak gede ya. Untuk lokalnya sendiri hari ini net sell, lokalnya keluar, dan kalau kita lihat sebagian retail ada yang masuk sih, ini XL, CC, NI ya, jadi mungkin untuk besok
Hati-hati aja kalau misal IHSG-nya merah ya, buat teman-teman yang mau average down jangan buru-buru. Karena supportnya cukup dalam ya di sini. Candlenya hari ini juga nggak bagus-bagus banget dan IHSG-nya juga merah ya. Ya mungkin sebelum market buka lihat kondisi makro globalnya gimana ya, untuk kondisi market global kalau kurang mendukung untuk indeks IHSG, jadi ada potensi merah, jangan buru-buru buat entry di awal market. Ya mungkin seperti itu aja ya untuk saham BBCA. Untuk trennya mudah-mudahan sih masih ini ya, mulai bullish ya, mudah-mudahan ya selama nggak jebol lagi aja di bawah 8775. Ini support kuat untuk saham BBCA dan resistnya di 9250. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini cukup ramai ya. Cukup ramai sih untuk saham BBRI, cuman nggak rame-rame banget, cuman hitungannya lumayan sih. Eh Hari ini tanggal 5 Mei itu untuk saham Bank BRI asingnya netpay 11 M ya, nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat hari ini Bank BRI YU versi asing masuk 128 M, cuman yang keluar juga asing sih. ZP versi asing keluar 222 M. Jadi asingnya ada yang distribusi cukup banyak, yaitu ZP ya, yang nampung asing juga. YU, BK, AK. Untuk lokalnya sendiri hari ini net apa ya, yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh, cuman yang masuk cukup banyak broker-broker retail ya untuk lokalnya ini CC, NI, XL, XI ya, EP, PD ini cukup banyak broker-broker retail yang terus average down di saham Bank BRI. Jadi ini kalau kita lihat di sini pemegang saham untuk saham BBRI itu bertambah terus ya, dan ya kemungkinan retail sih. Ya, ini kan surplus terus setiap bulan naik, Oktober naik 55.000, megang sahamnya Maret pun juga masih surplus 3 ribuan ya, jadi nggak berkurang nih ya secara kepemilikan asingnya juga terus ya hitungannya udah turun lumayan dalam sih untuk beberapa bulan terakhir ini ya kepemilikan asing di saham BBRI. Jadi mungkin nunggu apa ya, nunggu ada dana segar yang masuk ya, nunggu investor asing masuk dengan jumlah yang gede, mudah-mudahan ya di saham BBRI kita tunggu aja. Kalau nilai tukar rupiah bisa menguat terus sih ya potensi buat asing tertarik lagi buat masuk di IHSG ya, kemungkinan besar juga masuk di saham BBRI. Jadi mudah-mudahan bisa rebound ya, yang penting sabar aja. Kalau misal Bank BRI ini agak lemot naiknya ya wajar ya, karena cukup banyak retail yang ini sih masih terus average down sih. Dan ya nunggu mungkin sebagian keluar taking profit dan mudah-mudahan Bank BRI bisa rebound ya. Untuk bulan ini targetnya masih di 4090 ya. Nunggu bisa breakout nggak di atas itu ya untuk saham Bank BRI. Itu untuk saham Bank BRI ya agak, kalau buat rekomendasi buat swing atau trading mungkin apa ya, untuk saham Bank BRI ini agak volatilitasnya kadang kurang ini ya, kurang tinggi. Jadi coba kita cari area support terdekatnya di sini sih. Ya kalau bisa hijau untuk besok ya dan bertahan di atas 3870, itu resistnya di 4200. Jadi ini masih eh ya lihat aja di awal market ya, berarti ini soalnya close-nya pas di area resistennya 3870 ini. Dilihat aja untuk besok, kalau hijau dan ada yang jaga harga di atas 3880, volumenya bagus untuk saham BBRI, mudah-mudahan bisa naik, kejar 4200. Cuman kalau merah, ya mungkin masih sideways ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kita lihat saja untuk besok di awal market gimana ya. Lihat transaksi hari ini, retailnya masih cukup banyak yang masuk, jadi ya mungkin cenderung sideways ya. Kalaupun naik, kayaknya nggak tinggi-tinggi banget untuk besok tanggal 6 ya. Kita lihat saja untuk besok gimana. Itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri.
Apalagi tadi untuk saham Bank BRI itu pendapatannya turun ya di kuartal 1. Nah, untuk saham Bank Mandiri ini yang cukup menarik tadi itu, sebenarnya buat break di atas 5.025 itu, penuh perjuangan ya tadi itu kalau mengikuti saham Bank, Mandiri agak lama, di sesi pertama sempat, nguji resistennya turun lagi, di sesi kedua itu bisa break bahkan ke 5.100 cuman sayangnya itu menjelang close market dibanting turun ya. Close di 4980 ya berarti masih di sini resistnya masih di 5.025 ya semoga aja besok bisa break cuman kalau misal merah untuk IHSG-nya merah ya kemungkinan untuk sampai BRI bisa jadi sideways seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Bank Bank Mandiri hari ini gimana? Bank Mandiri hari ini tanggal 3 asingnya masuk, tanggal 5 sorry ya, hari ini tanggal 5 Mei asingnya masuk lumayan banyak, 144 M, BMRI. Kalau kita lihat di sini untuk asingnya sendiri, yang masuk ada YU 89 M, ZP, CCAK. Cuman yang keluar juga paling banyak asing sih, BK versi asing keluar 119 M ya. Untuk lokalnya sendiri, kalau kita lihat cukup banyak retail yang keluar ya, YP, XL, ODIF, XI, SQ, EP ini broker-broker retail keluar di saham Bank Mandiri. Jadi agak beda. Jadi nggak tahu kenapa retail malah lebih tertarik di saham Bank BRI ya. Padahal untuk saham Bank Mandiri ini pendapatannya lebih bagus ya. Untuk fundamentalnya juga sebenarnya lebih bagus di saham Bank Mandiri sih, ya selera sih, cuman kalau menurut saya, kayaknya kalau disuruh milih mending Bank Mandiri untuk saat ini. Kalau melihat penurunannya juga udah lumayan dalam untuk saham Bank Mandiri ini. Kalau lihat valuasinya ya, kita cek di sini Bank BRI PBB-nya 1,9, PER-nya 10 kali. Sedangkan untuk Bank Mandiri, itu kalau nggak salah PBV-nya lebih rendah ini mahalnya 1,8. Kemudian PER-nya lebih kecil dan pendapatannya positif di kuartal 1. Jadi sekilas sih lebih bagusan saham Bank Mandiri ya. Ya walaupun secara nominal nominal angka harganya itu kalau Bank Mandiri 4.900-an, Bank BRI 3.000-an, cuman ya kalau beli saham lihat ininya ya kurang tepat ya harusnya ya. Valuasinya lebih fundamentalnya untuk saat ini lebih bagusan Bank Mandiri sih. Jadi kalau disuruh milih mending Bank Mandiri. Ya terserah teman-teman sih. Keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau mau beli saham Bank Mandiri udah kadung nyangkut di Bank BRI misal terus Everestone juga nggak masalah. Yang penting untuk Bank Mandiri besok masih pantau 5.025, 5.050 ya. Semoga aja bisa break di atas itu, cuman misal nggak bisa break di atas itu ya kemungkinan sideways sih. Kalaupun turun lagi malah bagus nanti bisa average down ketika harganya mendekati area support atau harganya turun lebih dalam ya. Kemungkinan untuk fundamentalnya sih karena cukup bagus, pendapatannya juga bertumbuh, dan kemungkinan masih positif untuk saham Bank Mandiri, apalagi kalau misal nilai tukar rupiah terus menguat, asing kayaknya lebih milih saham Bank Mandiri. Mungkin ya, kita lihat aja ke depannya gimana. Ya, nah perkiraan aja sih ya. Nggak pasti, yang pastinya berarti lihat besok gimana aja ya untuk pas habis market tutup. Kalau kita lihat di sini kepemilikannya juga ya bertumbuh sih, cuman nggak segede saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri masih pantau 5.025 ya, berarti untuk besok tanggal 6 Mei. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Hari ini sempat naik ya, masih ditutup surplus sih, cuman nggak tinggi-tinggi banget, 0,24% aja ke 4210. Tadi itu sempat naik lumayan tinggi ke 4.280, cuman ya turun. Rata nikelnya masih sideways sedikit di atas supportnya, support masih di 4.140 untuk saham Bank BNI ini. Kalau kita lihat Bank BNI, asing hari ini masuk sebenarnya ya, lumayan 49 M net buy. Kalau kita lihat hari ini Bank BNI
Untuk asingnya yang masuk ada CC, YU, ZP, BK, AK, RX ya cukup banyak broker-broker asing yang masuk. Untuk lokalnya yang masuk juga retailnya lumayan juga, CC, YP, XL, ini EP masuk ya, sudah asing masuk, retail masuk, harga sahamnya sempat naik cuman turun lagi. Kalau kita lihat hari ini retail masuk itu di harga berapa ya? Di sini Exi rata-rata belinya di 4.211 dan 4.200 BEP sih. Ya, kita lihat aja untuk besok kalau IHSG-nya koreksi, misal di awal market merah dulu, kemungkinan untuk saham bank BNI juga sideways. Jadi buat teman-teman yang mau entry mungkin di dekat area support-nya 4140 kalau baru mau entry atau kalau mau nambah muatan sekiranya di area support ini ada tanda-tanda buat pullback naik, nah itu kalau mau masuk momennya cukup bagus ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya ini kita akan cek saham Antam ya, yang hari ini hijau lagi dan aslinya masih terus masuk. Secara technical juga cukup bagus untuk saham Antam ya, bisa bertahan di atas 2.200 masihan. Mudah-mudahan aja sih masih bisa bullish ya untuk trennya. Untuk target price-nya untuk beberapa hari ke depan masih cukup tinggi, soalnya ini perjalanannya masih cukup panjang ya untuk saham Antam. Kita lihat aja untuk asing gimana di saham Antam. Kalau asingnya terus masuk dan belum distribusi, ya potensinya ke sini ke 2.830-an ya. Apalagi kalau misal emas bisa masih bullish atau bisa bertahan di atas 3.000-an aja itu kemungkinan untuk saham Antam ini sih buat ke 2.800-an nih mudah-mudahan bisa kecapai ya dalam waktu dekat. Semoga aja. Cuman kalau di tengah perjalanan tiba-tiba asing distribusi ya perlu hati-hati juga sih buat teman-teman yang udah floating profit, nggak ada salahnya buat sebagian diamankan. Untuk saat ini masih pantau 2.200, semoga aja nggak jebol di bawah ini ya untuk saham Antam beberapa hari ke depan. Kalau untuk transaksinya hari ini Antam tanggal 5 Mei, eh kita lihat sih masih diakumulasi broker-broker asing ya. ZP, AK, BB, CC, AZ versi asing NetPay. Untuk ZP NetPay cukup banyak 33M, AK NetPay 32M. BB versi asing ini malah 100% buy ya, transaksinya NetPay 23,1M. Yang lokalnya sendiri jualan, dan kalau kita lihat beberapa broker retail juga average up mungkin ini nambah muatan lagi ya karena Antam bisa breakout. EP NetBay 6,3M, XL NetBay 3M-an, YP NetBay 5M-an ya. Sebagian broker-broker retail hari ini masuk ikuti asing. Bagian juga ada yang keluar sih, cuman yang masuk lumayan banyak. Jadi ya kalau misal besok Antam koreksi, pantau aja 2.200 ya, semoga aja nggak jebol. Mungkin polanya ada potensi ini sih, kalau koreksi-koreksi wajar ya mudah-mudahan ya. Pantau aja 2.200 ini, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham Antam ya. Selanjutnya eh, kita akan cek saham MBMA yang hari ini terbang, tadi di pagi hari juga langsung ngegas. Untuk MBMA secara technical cukup bagus ya. Ini bisa break di atas 332, 332 itu beberapa kali mencoba break di atas ini gagal. 1, 2, 3, 4 ya, 4 kali mencoba buat break di atas 3.330-an gagal, hari ini berhasil. Nah, close di 348 ya, dan hitungannya ini koreksinya udah cukup dalam sih untuk saham MBMA secara teknikal ya, secara teknikal. Kalau secara valuasi juga dibandingkan awal-awal IPO ya jauh lebih murah kan. Kalau secara teknikal kita cari kira-kira resist di level berapa? Cukup tinggi sih, 470, atau bentar, kita lihat dulu untuk transaksinya. Soalnya hari ini asing itu keluar cukup banyak ya, di saham MBMA itu keluarnya cukup banyak untuk asing. Hari ini net sell sebanyak untuk YU-nya net sell 29M, ZP net sell 23M. Yang nampung broker-broker lokal RF,
LG, YP ya, sebagian retail juga ikutan masuk ini. Walaupun sebagian retail juga ada yang keluar ya, Eksi keluar, tapi sebagian juga masuk. Ya mungkin cari aman aja kalau mau entry nunggu koreksi ya. Dan kalau terjadi koreksi, support terdekatnya di harga tadi itu 330-an, 332. Mungkin kalau di arah sini ada yang jaga harga, pullback naik, nah itu kalau mau masuk ya. Kalau kita cari untuk Fibonacci-nya, misal kita gunakan harga resist di situ, eh, untuk harga sekarang 348 itu di area resistnya ya hitungannya. Jadi ya berarti untuk besok pantau 350 ini. Ya, kalau bisa break di atas itu, volumenya bagus, ada yang jaga harga, lihat bid overnya di level 350-an ini. Dan jaga harga disclaimer ya, kalau mau masuk, semoga aja bisa mantul, naik, lanjut bullish ke 420-an. Kalau kita lihat historinya, hitungannya turun udah cukup dalam, dari harga IPO-nya di bulan Mei tahun lalu, ya belum lama sih ya. Ya, dan kita lihat juga nanti laporan kuartal satunya gimana ya untuk saham MBMA ini. Soalnya belum update sih, untuk saham MBMA itu belum update. Kalau kita lihat di sini belum ya. Kalau kita lihat NCKL, kompetitornya ini pendapatannya positif sih sebenarnya untuk saham NCKL ya, bertumbuh secara tahunan, secara kuartalan positif. Cuman memang harga nikelnya turun ya, masih di bawah NCKL. Berarti NCKL bagus ini hitungannya, mungkin bisa dipantau ya buat teman-teman yang mau masuk di sektor nikel. Ini harga sahamnya juga sudah turun cukup dalam sih untuk NCKL. Untuk saham MBMA berarti gimana ini ya? Kalau kita lihat kepemilikan, ya ini satu grup ya sama MDKA, kemudian Saratoga juga punya kayaknya di sini. Jadi kepemilikan masyarakatnya 34%. Ya enggak, ya wajar lah ya. Ini udah nambah cukup banyak loh. Soalnya ini ya, siapa itu ya? Gilbert Thohir atau siapa itu yang jualan lumayan banyak udah di saham MBMA. Eh ya mungkin untuk teknikalnya berarti untuk besok pantau 350 ya. Kalau bisa break di atas itu disclaimer buat entry setelah breakout. Tapi kalau koreksi tunggu di 330-an ya. Kalau ada yang jaga harga disclaimer juga yang mau entry mungkin pantau aja area sini resist terdekatnya 350 dan support terdekatnya 330-an. Oke, itu untuk saham MBMA di harga saham ini kalau secara histori technical buat potensi naiknya itu ya cukup tinggi ya. Eh, oke, itu untuk saham MBMA karena kemungkinan ya dari awal IPO sampai sekarang mungkin yang jadi market makernya atau bandarnya entry di regular market kemungkinan floating loss sih, kemungkinan ya. Cuman eh, ya kita lihat saja besok ya. Pantau 350 apakah bisa break di atas itu atau enggak. Oke, itu untuk saham MBMA. Selanjutnya ini kita akan cek saham MDKA yang tadi juga sempat turun lumayan dalam sebenarnya untuk saham MDKA. Sempat ke 1640 ya, cuma naik close di 1680 ya. Kalau lihat polanya sih beberapa waktu terakhir ini mencoba buat break tapi masih belum berhasil di atas 1760 ya. Resistnya masih di 1760. Jadi ya kalau mau entry sih yang penting mentalnya ini aja ya, kuat untuk saham MTK ini karena volatilitasnya tinggi banget. Volatilitasnya cukup tinggi. Sekali nahan floating loss juga tinggi, sekali floating profit juga tinggi ya. Jadi ya high risk high return lah untuk saham MTKA. Kalau mau entry di sekarang juga sebenarnya kayaknya nggak terlalu masalah karena ini trennya udah mulai bagus ya. Polanya kalau bisa, apalagi kalau misal beberapa hari ke depan bisa break di atas 1760 untuk minggu ini, potensi bisa langsung ngegas ke sini, ke 2000-an ya. Kalau lihat historinya dan para pemegang sahamnya kayaknya untuk saham MTK ke 2000 ya harusnya nggak sulit sih untuk saham MTK ini. Semoga aja sih seperti itu.
Soalnya dari segi ya emang masih rugi sih kadang ya untuk saham MTK itu. Tapi dari revenue-nya ini terus positif. Ya kita lihat aja nanti di kuartal satu gimana ya untuk saham MTKA, semoga aja untuk revenue-nya terus bertumbuh. Itu untuk saham MTKA, untuk besok oh udah oh ya kita cek ya untuk transaksinya gimana ini untuk saham MTKA. Untuk saham MTKA, untuk saham MTKA hari ini tanggal 5 Mei didistribusi oleh RF ya. RF keluar 60M di MDKA, terus tadi masuk di MBMA. Ya, masuknya di MBMA. Dan ya, padahal kan itu juga satu, apa ya, satu grup ya. Untuk saham MDKA sendiri ya RF-nya keluar 60M ya. Kemudian yang masuk ini ada OD, PD, PD-nya masuk loh. Jadi PD ini salah satu broker yang cukup ini ya kalau untuk MTK cukup ngaruh juga ya. Ini kadang bisa jadi market-nya juga untuk PD kalau nilainya gede seperti ini, net P 16M. Ya kita berarti lihat aja untuk besok ya, semoga aja masih bisa sideways. Jadi kalau polanya masih konsolidasi seperti ini, kemungkinan buat break di atas 1760 itu kayaknya masih cukup besar ya untuk saham MTKA. Pantau aja masihan 1760 untuk resistnya. Dan supportnya dalam sih kalau secara Fibonacci di 1480 ya. Tapi kalau lihat transaksi hari ini ada yang distribusi soalnya ya. Ya, ya mudah-mudahan besok ini sih masih bisa bertahan di sedikit di bawah resistnya 1760 kalau belum bisa break. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham MDKA. Kalau bisa turun lagi bahkan ke 1480 itu malah kesempatan sih kalau mau masuk ya. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham Dimas. Kita cek saham Dimas ini yang mau bagi dividen dalam waktu dekat dan yield-nya lumayan gede ya. Jadi kalau di harga 176 kayaknya nggak disarankan buat entry sih. Ya karena ya comeback-nya kan nggak hitungan kapan ya, tanggal 7 besok ya. Berarti 1, 2 kemungkinan harganya dalam 2 hari sampai comeback itu ya sideways seperti ini dan pas ex-date kalau turun paling enggak ya harusnya biasanya bisa turun di atas di bawah 10%. Ya bisa ke 1150-an sih habis ex-date untuk saham Dimas, jadi nggak disarankan buat masuk untuk saat ini kecuali emang teman-teman mau dapat dividen ya. Ya resikonya habis dapat dividen juga belum tentu tutup sih nahan floating loss-nya ya. Jadi ya kita lihat untuk valuasinya gimana untuk saham Dimas. Mas, untuk pendapatan di kuartal satu sebenarnya lumayan bagus ya, nggak jelek-jelek banget. Walaupun secara tahunan turun ya dibandingkan kuartal satu tahun 2024 itu turun, cuman dibandingkan kuartal 4 positif. Naik. Yield-nya cukup gede emang 16%, cuman di harga sekarang agak beresiko kalau mau entry mending nunggu habis apa ya, habis come pun kalau mau masuk kemungkinan harganya nggak menarik ya. Kemungkinan apa yang diharapkan dari Demas habis ex-date kan dividennya lama lagi. Jadi mending ini sih apa ya? Kalau mau cari saham properti kayaknya ada yang lebih menarik ya. PBV-nya juga lumayan tinggi untuk saham Demas ini 1,1 kali. PER-nya 5,9 nggak terlalu kecil sih PER-nya ya. Cuman ini sih eh untuk saham Demas kayaknya untuk sampai ex-date ya itu mending wait and see aja dulu yang belum punya posisi, kecuali yang udah punya posisi, floating profit, ambil di harga bawah, ya disclaimer kalau mau keluar, sekarang kan udah floating profit cukup banyak ya, kalau punya posisinya di harga bawah sebelum ada rumor dividen ini. Cuman kalau tetap mau di hold sampai update tanggal 7 Mei ya resikonya nanti penurunannya bisa ke 150-an ini ya. Jadi ya dipertimbangkan aja ambil capital gain-nya atau ambil dividennya.
Oke, mungkin seperti itu ya. Kalau secara Fibonacci, technical support terdekatnya itu di 167. Ya. Tapi pas exit ya kemungkinan akan di bawah ini kalau melihat yield-nya cukup tinggi ya. Oke, itu untuk saham Demas. Selanjutnya kita akan cek saham Mel yang harga sahamnya hitungannya udah turun cukup dalam ya dari harga tertingginya waktu itu di 530-an ARB ARB dan ini di 264 apakah menarik buat dibeli lagi atau enggak ini? Gimana menurut teman-teman? Apakah menarik buat dibeli? Bisa ditulis di kolom komentar ya kalau punya pendapat. Kalau lihat lihat apa ya? Lihat pendapatannya sih sebenarnya kayak bertumbuh di kuartal 1 ini ya kan ya nggak bertumbuh sih dibandingkan kuartal 4 kemarin ya setelah kuartal naik. Setelah tahunannya juga hitungannya masih sama ya, masih lumayan bagus, nggak jelek-jelek banget. Market cap-nya cuma 2 triliun, jadi kalau mau entry jangan gede-gede ya. Jangan gede-gede. Kalau kita lihat pemegang sahamnya juga sebenarnya menarik ya buat dipantau untuk scalping karena pemegang sahamnya nggak terlalu banyak untuk masyarakatnya cuma 17% aja jadi bagian besar sahamnya itu dipegang oleh pengendali ya ini Hadi Suhermin pengendali Lucia Irawati siapa ini ya ini sih jadi kayaknya buat digoreng ini nggak sulit harusnya ya kalau lihat market cap-nya juga nggak terlalu gede. Kemudian yang floating di publik juga nggak gede-gede banget. Lihat broker asingnya juga malah nambah muatan. Ini kepemilikan asing bertambah ya. Kalau kita lihat valuasinya emang nggak murah ya. Nggak murah. Cuman hanya menarik buat dipantau untuk scalpingan gitu ya, untuk saham SMIL ya. Tapi kalau mau masuk, mau scalpingnya juga jangan gede-gede karena kemungkinan kedetek ya. Kalau lihat market cap-nya segitu ya kalau mau masuk ya 1-2 juta atau ya disesuaikan aja lah sama eh ya sama dananya ya. Cuman jangan gede-gede ya. Untuk target price kita cari untuk area support resistnya. Supportnya di sini. Jadi tadi dalam sehari ini TikTok kan di area supportnya 244 dan resistennya 274. Untuk besok karena hari ini naik 3% mungkin kalau bisa break di atas 274 volumenya bagus, target price-nya lumayan tinggi di 320-an untuk saham SMIL. Ya, bisa dipantau sih. Coba kita cek untuk transaksinya hari ini gimana. Oh ya, tadi untuk Demas belum kita lihat ya transaksinya gimana. Kita cek dulu sekilas untuk Demas. Hari ini cukup banyak retail yang masuk ya. OD, XL, ini netbuy. Kalau untuk MG ini emang nggak karakternya pas extend biasanya jualan. Kalau kita lihat di sini, ya kalau teman-teman pakai broker XL terus pakai XC, OD, ya biasanya kalah cepet ya sama MG ya. Kalau jualan pas extend, jadi ya hati-hati aja. Nah kalau lihat di masih ini di secara keseluruhan hari ini didistribusi oleh YO ya. YO-nya versi asing ini 100% jualan. Jadi untuk YO ini lebih milih mengamankan capital gain-nya daripada ambil dividennya. Ya, buat teman-teman yang tetap mau ngambil dividen juga disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Temas. Selanjutnya untuk saham SMIL hari ini tanggal 5 Mei ya. Yang masuk XL 5 eman, YP 1 eman, XI 800-an juta. Jadi retailnya nampung, AK versi asing jualan 8M. Ini hari ini didistribusi asing. AK. Cuman yang nampung retail sih, market makernya XL. Hari ini XL rata-rata beli di 263, berarti posisinya 263 floating. Profit 1 poin aja ya, mungkin BEP cukup banyak retail yang masuk. Kalau ambilnya di bawah sini, berarti floating profit sih sebenarnya nggak ada masalah buat diamankan kan, udah floating lumayan, udah profitnya lumayan. Dan ya buat scalpingan aja sih, dan banyak-banyak masuknya. Kalau bisa break di atas 274, volumenya bagus, disclaimer kalau scalpingnya nanti target price-nya di 320. Lumayan tinggi, cuman nggak harus nyentuh resisten ini buat keluar ya. Soalnya belum tentu nyampe. Kadang kalau retailnya terlalu banyak masuk, nanti ada yang jualan turun. Ya, pinter-pinter cepet-cepetan aja lah.
Buat besok pantau support 244 ya, kalau turun jebol di bawah itu antisipasi aja. Oke, itu untuk saham SMIL, selanjutnya kita akan cek saham Jati yang hari ini terbang arah 2 hari ya, setelah sekian lama tidur di 50, 2 hari ini arah-arah, arah-arah. Ini kelas di harga 60, sebenarnya untuk fundamentalnya juga tadi sempat saya lihat sekilas sih, nggak jelek-jelek banget. Cuman emang market cap-nya kecil ya, jadi kalau mau masuk hati-hati. Market cap-nya itu cuma 294 M. Wah, ini market cap-nya ya. Pendapatan kuartal 1 net income-nya naik cukup signifikan dibandingkan kuartal 1 tahun sebelumnya, yaitu 5 M ya. Dan revenue-nya juga hitungannya cukup gede sih. Fundamentalnya nggak jelek-jelek banget ya, dari pendapatannya bertumbuh, juga profit, PBV-nya 1,6, dan kalau kita lihat cash-nya cukup banyak ya, dengan ekuitas 177 M, equity modalnya itu punya cash 23 M ya, net debt itu kalau dalam kurung berarti cash. Punya cash 27 M, hutangnya cuma 4 M, jadi kalau cashnya ini buat bayar hutang masih punya dana yang cukup aman. Jadi neraca keuangannya cukup bagus ini untuk saham Jati. Cuman ya ini minusnya cuma market cap-nya nggak terlalu gede ya. Jadi kalau mau masuk ya jangan banyak-banyak. Kalau kita lihat pemegang sahamnya di saham Jati ini masyarakatnya cuma 20%. Ini juga kayaknya menarik ya buat dipantau untuk scalping ya. Mudah-mudahan volatilitasnya masih tinggi. Kayaknya ada potensi masih naik untuk besok ya. Untuk kenaikannya target price ke harga berapa? Lihat histori ada di 99. Klik di atas itu ya, lihat bid overnya lah untuk cari target price-nya. Ya berarti untuk besok kalau naik buat teman-teman mungkin yang hari ini sudah masuk target price-nya di 99, pantau harga 100 ya. Ya kalau kita lihat di sini untuk saham Jati hari ini Jati. Tanggal 5 retailnya masuk 1,2 ya, net buy. Yang jadi market maker-nya siapa? XLYPCCXI. Ya, retail-retail juga sih. Coba kita cek dari beberapa, dari 1 April ya, yang pegang barang paling banyak kok nggak. Ya, kalau mau masuk buat scalping aja sih ya, udah profit lumayan mending diamankan. Soalnya market cap-nya nggak terlalu gede juga, emang secara fundamental lumayan bagus. Oke. Yang keluar juga retail, yang masuk retail ya. Market maker utamanya X sih. Nggak tahu ini siapa yang mainin ya. Untuk Jati, ya mudah-mudahan bisa naik dulu di awal market. Jadi buat teman-teman yang mau ambil profitnya, taking profit di 99.50, pantau level itu. Oke, itu untuk saham Jati. Selanjutnya kita akan cek saham Goto ya. Ini hari ini ya lumayan rame. Tadi sempat apa ya, sempat hijau ya, ini juga ditutup plus 1 poin ke 83. Ya, untuk volatilitasnya masih nggak terlalu menarik ya, di area sini-sini aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tadi kalau nggak salah net buy ya di saham Goto itu. Asing hari ini di saham Goto tanggal 5 Mei, eh ya yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih. Untuk asingnya net sell di saham Goto hari ini bukannya masuk sih, net sell. Sebanyak 48 M ya. Untuk lokalnya yang masuk ada CP, AK, BD. Net buy. Cuman ini sih kurang menarik ya, apa volatilitasnya di sini aja nggak bisa break-break di atas 89. Kalaupun mau entry juga agak nanggung, ini lebih dekat ke resist ya. Jadi mending wait and see aja dulu sih. Kalau mau entry mungkin kalau ada momen turun lagi ke area support, nah itu mungkin lebih menarik ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Goto, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.